Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Dengan banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam di negara Indonesia, membuat agama Islam mempunyai sejarah panjangnya tersendiri. Masuknya agama Islam tentu tidak berdasarkan pada cerita sejarah yang ada saja. Tentu semua hal yang ada di dunia ini memiliki teorinya sendiri. Begitu pula dengan proses masuknya agama Islam di Indonesia. Diketahui bahwa setidaknya ada 4 teori masuknya agama Islam di negara Indonesia. Ada 4 teori yang paling umum muncul di buku pembelajaran sejarah. Keempat teori tersebut biasa disebut dengan teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan yang terakhir, teori Benggala. Seperti contoh teori yang tadi saya sebutkan, ada salah satu teori yang bernama teori Persia. Teori ini berasal dari negara Iran. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai semua hal yang berkaitan dengan teori masuknya agama Islam, khususnya teori Persia. Menurut beberapa sumber yang mengemukakan isi dari teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia di antara rentang tahun 7 hingga 13 Masehi melalui pedagang yang berasal dari Persia. Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara di Pulau Sumatera. Dari awal satu sumber mengungkapkan bahwa teori Persia memiliki bukti pendukung berupa ditemukannya sejumlah manuskrip di perpustakaan yang berada di negara Iran. Teori Persia ini dicetuskan oleh 2 orang profesor bernama Prof. Husein Jayaningrat dan Prof. Umar Hamid Hussein. Para sejarawan menyebutkan bahwa negara Indonesia yang dulunya bernama Kepulauan Nusantara dianggap sebagai negara yang sangat cocok untuk dijadikan daerah pelaksanaan dakwah dan daerah untuk melakukan perdagangan Persia. Teori Persia bukan hanya teori saja. Teori masuknya agama Islam menurut teori Persia juga memiliki bukti mutlak. Bukti masuknya agama Islam ke Indonesia menurut teori Persia antara lain, pertama, ditemukannya beberapa peringatan adat seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tablik di Bengkulu, dan juga Sumatera Barat. Upacara-upacara tersebut adalah upacara yang biasa dilakukan di Persia untuk mengingat serta mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Lalu yang kedua, adanya bukti kesamaan dalam ajaran Sufi yang dipercaya serta dianut oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri merupakan salah satu ulama Sufi Indonesia yang berasal dari kota Jepara. Sufi Irannya memiliki aliran Al-Hajjaj. Ketiga, adanya persamaan batu nisan milik makam Malik Ali Al-Sahih dengan makam Maulana Malik Ibrahim, dikarenakan daerah sekitaran Gujarat bercampur dengan pengaruh dari Persia. Keempat, adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Melayu. Itu membuktikan bahwa adanya penyerapan bahasa Persia menjadi beberapa kosakata untuk bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, adanya penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Indonesia. Persebaran agama Islam melalui teori Persia memberikan keuntungan untuk Indonesia berupa penyerapan budaya serta kosakata dari Persia. Penyerapan kebudayaan seperti bentuk batu nisan dan beberapa upacara yang dilakukan di Persia sangat-sangat bermanfaat serta menambah kebudayaan di Indonesia. Kelemahan teori Persia adalah teori ini masih sangat minim akan bukti yang dapat membuktikan dengan mutlak. Teori Persia masih membutuhkan banyak bukti-bukti lainnya sama seperti teori lainnya. Menurut Husein Jayaningrat, masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 di Sumatera. Prof. Dr. Pangeran Arya Husein Jayaningrat adalah salah seorang guru besar sejarah di Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli mengenai keislaman atau ismologi. Lahir di Serang, Banten pada 8 Desember 1886 dan meninggal di Jakarta 12 November 1960 pada usia 73 tahun. Saya wassalamualaikum bro.